Oke, sebelum teman-teman itu deposit, pastiin tahu dulu 3 akun ini. Saya mau pakai yang mana? Apakah Send, Mikro, ataukah standar? Nah, kita bakalan bahas di video ini. Karena ini penting banget. Nah, Send di sini, apakah sih bedanya dari 3 akun di sini? Bedanya adalah di lot sebenarnya. Jadi, contoh, kita bisa pakai 1 lot minimal. Atau satu lotnya itu sama seperti $100.000. Oke, ini dolar ini. Ini 1 lotnya. Kalau di mikro itu kita bisa gunain lot sampai 0,01. Ini berarti satu lotnya itu sama seperti $1.000. Nah, Send ini lebih kecil lagi. Teman-teman bisa gunain lot 0,0001. Ini 1/10. Nah, bedanya di sini, kalau teman-teman itu pengen pakai 1 lot ke atas pakai standar karena udah profesional mungkin udah gede. Kalau pengen pakai lot kecil-kecil 0,01, kemudian 0,02, 0,1 bisa pakai akun mikro. Ini minimal loh ya, minimal 0,01. Di bawah ini nggak bisa. Kalau pengen lebih kecil lagi supaya resikonya ikut terjaga, itu kita bisa pakai akun Send. Nah, brokernya apa aja kita bakalan bahas juga. Kita bahas dengan satu-satu dulu ya. Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang Send dulu. Send di sini apa sih bedanya? Kalau teman-teman itu masukin modal, contoh di $100. $100 itu akan menjadi 100 kan? Tambahin 02 di belakangnya. Send. Jadi $1 di akun Send itu sama seperti 100 sen. Jadi kalau teman-teman itu taruh $100 berarti bakalan keluar 10.000 sen. Oke, bakalan keluar 10.000 sen. Di MetaTrader-nya itu bakalan keluar 10.000 sen. Apa bedanya sama tipe-tipe akun yang lain? Di sini berarti kita bisa lebih kecil lagi depositnya, tapi resikonya bisa lebih bagus lagi. Nah, kenapa? Contoh, saya cuma punya modal $10, Pak. Berarti kalau di akun Send jadinya 1.000 sen. Di MetaTrader keluarnya 1.000. Kalau teman-teman itu pakai lot sekecil ini 1.000 sen atau $10 itu masih terjaga resikonya. Ya untungnya lu berapa, Pak? Ya modal kalian cuma segini gitu loh. Modal kalian itu kecil. Jadi jangan berharap tinggi-tinggi kalau emang pakai akun Send. Oke? Kenapa kok saya bilang ke akun Send di sini? Karena kalau saya saranin contoh dari modal $1 sampai di 500 mungkin nih $1 sampai $500 pakailah akun Send karena modalnya sangat-sangat kecil itu menurut saya. Jadi mending pakai akun Send supaya resikonya bisa kejaga. Pasti ada kelemahannya itu brokernya market maker karena di handle sama brokernya sendiri. Makanya contoh nih kita di broker FBS dulu itu dari 10 juta jadi 120 juta. Ada videonya, ada My Effect Book-nya, portofolionya juga ada. Kita mau ngambil uangnya susah karena dia market maker, akun Send market maker, dan FBS juga tidak begitu besarnya toh. Jadi susah di situ. Kemarin juga kita ada, bukan akun Send saja, kalau kemarin ada temen yang ngontak dari 100 juta dia jadi 1,5 M. Nah, susah diambilnya karena market maker. Susahnya market maker itu kayak gitu. Kita untung, brokernya rugi karena dihandle sama marketnya sendiri, dihandle sama brokernya sendiri. Akun Send nggak mungkin dilempar ke liquidity provider atau market, nggak mungkin. Pasti dihandle sama brokernya sendiri. Nah, itu kelemahannya. Yang kedua, spreadnya itu lebar. Nah, spreadnya lumayan lebar kalau akun Send. Jadi cuma 2 ini. Keuntungannya ya bisa modal kecil, pasti. Modal kecil, resiko bisa teratur lebih bagus lagi. Nah, misalkan teman-teman mau pakai akun Send, cek aja di Google, ada banyak, ada beberapa ya kalau nggak salah ya. HFM ada nih, akun Send biasanya banyak IB yang IB pakai apa namanya? Pakai apa sih, Lamborghini gitu ya ini, AFM. Kemudian XM kalau nggak salah ada. Akun tipe apa nggak ada ya? Nggak ada kelihatannya. Cari aja akun Send broker XAUUSD bakalan keluar. Ada Vantage Market, kemudian AFM, FBS sudah nggak ada sekarang, udah dihilangkan sama mereka. Banyak kok, banyak bisa dicari-cari sendiri. Dicek dulu regulasinya bagus apa enggak, udah lama apa enggak di market, dia volume tradingnya berapa per bulan, apakah banyak review yang jelek, itu dicek dulu sebelum masuk ke salah satu broker. Tapi caranya kayak gitu, cek apakah dia punya akun Send. Kenapa kok akun Send? Karena
contoh modal kalian itu cuma $10 gitu, di akun mikro lah habis itu, cepet itu, mending nggak usah masukin akun sen. Makanya saya berharap di Indonesia ada lah setidaknya akun sen. Buat apa? Buat orang-orang di sini itu biar bisa trading dan nggak margin call terus loh, kasihan. Kalau margin call terus, gimana dia dapat uangnya kan? Nah, kemudian apakah kalau saya modal di 100 juta, di 50 juta, di 1 M-an itu saya bisa pakai akun sen, Mas? Menurut saya nggak wise, mending nggak usah, karena akun sen kan adanya di broker luar. Kalau menurut saya mending jangan. Di atas, kalau saya biasanya di atas 100 juta itu saya bakalan taruh di akun lokal aja. Kenapa? Ya jaga-jaga aja. Apalagi kalau teman-teman itu nggak kenal sama yang punya, nggak ada koneksi yang di dalam brokernya, itu juga agak lumayan bahaya. Broker lokal aja loh masih ada yang banyak sih yang agak nggak jelas. Apalagi teman-teman masuk ke broker luar yang istilahnya agak lumayan jauh. Kalau nggak ada kenalan di dalam agak lumayan berat nanti. Oke, kita lanjut untuk akun mikro. Nah, akun mikro di sini itu yang biasanya teman-teman pakai. Biasanya pakai apa, standar kayak gitu-gitu. Sorry, aku tadi salah ini. Biasanya kita pakai standar, pro, zero, itu biasanya pakai akun mikro. Nah, di Indonesia itu lumayan banyak akun-akun, kebanyakan broker Indonesia udah pakai akun mikro semuanya, udah bisa pakai akun mikro, dimana lotnya itu bisa 0,01. banyak kan udah ada kok, ada beberapa yang masih nggak bisa mentok di 0,1. 2 poin apa ya itu, lupa aku. Harusnya sekarang udah bisa semua. Contoh Finex bisa 0,01, MIFX ini juga sudah bisa 0,01. Saya lihat tadi banyak broker Indo sudah lumayan 0,01. Dulu nggak bisa, dulu itu cuma 1 lot. Jadi sekarang, dulu itu di standar, sekarang udah masuk ke mikro karena modalnya orang-orang itu sangat-sangat terbatas toh, makanya biasanya di akun mikro orang-orang bisa pakai 0,01. Nah, kapan waktunya teman-teman itu pakai akun mikro? Ini pastiin pakai broker Indo aja, karena modal atau terserah kalian lah. Ini 500 ke atas sampai di mungkin di 10.000 lah bisa pakai akun mikro. Modal ya, modal. Nah, kemudian kelemahannya akun mikro itu biasanya ada spread, ada plus komisi juga. Kalau di akun sen biasanya cuma spread doang. Kalau di sini ada spread dan komisi lebih mahal. Apalagi di broker Indo kan lebih mahal karena ada clearing. Kita harus banyak lah yang kita harus pikirin. Kalau di ini di broker Indo spread pastinya lebih besar. Tapi enaknya keamanan ada kalau Bapepti ya. Karena dana kita 70% ada di clearing. Jadi kalau ada apa-apa itu masih tenang kita kalau pakai akun mikro. Jadi kalau teman-teman misalkan modalnya hanya $40 sen, jangan ini nggak bisa, teman-teman cepat habis nanti. Kemudian kalau modalnya di 600 atau $1.000 bisa pakai akun mikro. Apakah nggak boleh pakai akun sen? Boleh, monggo. Tapi ingat, nggak semua orang kan punya akses ke broker. Kalau saya kan punya banyak tuh akses ke broker-broker, jadi saya enak tinggal milih aja akun sen. Nah, contoh modal saya di 100 juta mas, atau 170 juta. Sekarang kan rupiah lagi melemah. Apakah saya bisa pakai akun mikro? Monggo. Jadi di sini itu nanti bakalan terserah teman-teman pakainya yang mana. Yang saya paling saranin itu tetap di mikro. Kalau modal di $500 ke atas, $1.000 ke atas saja, mikro aja sangat-sangat oke kok. Kemudian kapan aku pakai akun standar? Sebenarnya akun standar di sini hanya choice, hanya pilihan. Kalau teman-teman modalnya 1M, berarti masuk ke standar bisa pakai 1 lot. Apakah 1M bisa di mikro? Bisa-bisa aja. Tapi menurut saya ada beberapa hal akun standar di sini. Ini bukan standarnya broker kalian loh ya. Ada kan di mana ya? Aku liatin ya, akun overview. Kita contohin IC Market. Nah ini nih, IC Market. Dia bilang standar, bukan standar ini maksudnya. bukan. Ini maksudnya standar yang hanya pakai 1 lot. Bisanya minimal pakai 1 lot. Itu ada banyak malahan. Tapi masukin modalnya harus lumayan besar. Biasanya ini langsung ke market, ke STP. Nah itu. Kapankah kita harus pindah ke sini? Nggak pindah nggak apa-apa. Tetap stay di sini juga nggak apa-apa. Jadi tetap kalau mau pilih, mungkin pilih yang mikro. Modalnya di bawah 500, pilih yang sen. Itu penting banget. Karena kalau kita nggak pilih dari awal, teman-teman bakalan hancur. Nah, kalau modal saya cuma di $100, pakai akun sen, simple. Kan ini lotnya berapa? Coba lot paling kecil, kan enak.
oh lot paling kecil kurang pak, tambahin dikit. Intinya kalau sekali trade itu 1% atau 1 hari lah, 1 hari dapatnya 1%, berarti oh masih oke kok. Tapi kalau sehari udah untungnya di 5%, 10%, itu berarti resikonya kebesaran, lotnya kebesaran, turunin aja. Nah, karena ingat semua broker, ini kan broker semua tuh yang ngatur tuh, itu juga butuh uang. Dari mana? Mungkin dari spread sama komisi. Kalau di sini berarti dari gagalnya teman-teman, itu bisa. Oke. Kalau dari sini dari komisi yang sangat mahal sekali. Ini kita maksimal minimal 1 lot kan, Adrian. Spread sama komisi itu jauh lebih mahal daripada mikro sama sen. Dan juga ini yang menarik, mereka nggak pakai MetaTrader. Adalah beberapa yang pakai, tapi jarang banget. Mereka pasti punya platformnya sendiri dan ruwet, nggak seenak MetaTrader. Jadi gitu. Oke, semoga bermanfaat.